Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimensi Lain Bang Aris. Maaf teman-teman, kali ini di video ini juga masih belum bisa buat explore ya, dikarenakan cuacanya itu nggak mungkin banget, hujan nonstop daerah Bekasi. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang ilmu kebal. Kemarin saya kedatangan temen yang bisa saya sebutin ya namanya. Jadi dia ketipu teman-teman, ketipu sama benda mustika, terus sama ilmuan tentang kekebalan badan ya. Dia kerja di pasar induk teman-teman. Saya nggak mau sebutin siapa orangnya karena ini privasi juga buat dia. Jadi dia datang, dia ngomong, Bang Aris, saya udah habis banyak, udah habis sekian buat ngebeli benda pusaka tersebut. Dan akhirnya pada suatu malam dia lewat daerah sini nih, saya nggak mau sebutin di mana wilayahnya. Dia dibegal teman-teman, dia dibegal dan ternyata sobek tangannya. Akhirnya dilari ke RSUD buat dijahit. Di sini makanya saya tertarik kenapa saya ngebahas tentang ilmu kebal ya. Sebenarnya ilmu kebal itu nggak sewah yang kita lihat ya. Kalau kita ngeliat di atraksi debus sampai tangannya digorok-gorok, apa itu, lidahnya dibelek-belek. Sebenarnya yang saya tahu sih ya, mungkin wawasan saya masih cetek. Kalau misalkan ada yang berbeda pendapat silahkan komentar. Menurut yang saya tahu, sebenarnya ilmu kebal itu nggak bisa untuk demonstrasi teman-teman. Yang saya tahu itu benar-benar nggak bisa. Dan yang saya tahu juga, menurut dari pengalaman saya pribadi, saya dulu sempat tertarik sama ilmu kebal dan saya coba buat pelajarinya, dan sampai detik ini pun saya belum menguasain. Saya tuh ngelihat ada orang ya di gorok nggak mempan apalah itulah. Akhirnya saya coba buat telusurin ilmu tersebut, dan ternyata itu hanyalah trik sulap. Jadi sebenarnya tangan digorok itu sebenarnya itu nggak digorok teman-teman. Jadi saya ilustrasiin pakai sedotan aja ya. Saya nggak mau ngambil pisau, sebenarnya pisau ada teman-teman, cuma takut kekerasan ya di YouTube ya. Makanya saya demonstrasiin pakai sedotan aja. Jadi triknya begini teman-teman. Kalau yang di kebal itu dia digesek begini kan. Sebenarnya dia itu nggak digesek teman-teman. Jadi itu begini. Nah begini. Jadi nggak lurus nyayat gini nggak, tapi digesek. Jadi ada triknya. Saya tahu ilmu itu dari orang Cikarang. Saya banyak ngobrol, saya banyak dapat ilmu dari dia. Itu hanyalah trik sulap. Dan biasanya trik sulap kayak gitu itu dimanfaatin oleh praktisi spiritual yang mencari keuntungan pribadi. Jadi buat saya teman-teman, ilmu kebal itu nggak bisa didemonstrasiin menurut yang saya tahu, versi yang saya tahu ya. Nggak tahu kalau misalkan itu memang bisa didemonstrasikan atau apa. Tapi yang saya tahu sejatinya sih ilmu kebal itu nggak bisa didemonstrasiin teman-teman.
Mungkin waktu kita beradu dengan sajam, mungkin kita bakalan luka walaupun dia punya ilmu kebal ya. Ini ilmu kebal yang saya tahu. Ilmu kebal yang saya tahu itu kayak gitu. Jadi ketika kita dihantam pakai pedang ataupun apa, itu tetap teman-teman kita bakalan sobek, kita bakalan luka, tapi dengan luka cedera yang nggak terlalu parah banget. Terus kadang-kadang kayak kita mau dipukul, itu kayak ada angin yang nepak pedang dia, jadi seakan-akan kita tuh kayak nggak kena. Sekalinya kena tetap lecet. Yang saya tahu tetap lecet, tetap bengkak, walaupun daya sobeknya itu nggak terlalu parah. Itu yang saya tahu dari ilmu kebal. Makanya jangan pernah tergiur dengan ilmu kebal ya, karena yang saya tahu emang begitu. Dan tentang atraksi kayak anti cukur lah, apalah itu, menurut saya itu juga, ini menurut saya mungkin di luar sana memang ada orang yang memiliki ilmu kebal yang benar-benar ilmu kebal. Saya percaya itu ada, walaupun nggak sebanyak yang kayak kita tonton gitu ya. Kebanyakan itu sulap, dan yang memiliki ilmu kebal sejatinya, ilmu kebal itu cuma 1-2 orang. Menurut saya pribadi, saya pun percaya ilmu kebal itu ada, tapi pada orang-orang yang tertentu. Di sini saya juga bakal praktekin tentang anti cukur teman-teman. Di sini saya udah sediain silet. Di mana-mana orang-orang itu pasti yang anti cukur ya, yang di sobek-sobek kayak gini lah nih. Sobek-sobek kayak gini teman-teman nih. Itu sebenarnya siletnya, yang itu permen dari silet itu nggak tajam teman-teman. Biasanya praktisi spiritual yang mencari keuntungan pribadi, dia itu udah nyiriin mana yang tajam mana yang enggak. Biasanya ini yang tajam ini buat nyayat kertas ataupun apa, sedangkan yang dibaliknya ini itu nggak tajam kayak gini. Ini nggak tajam nih. Tuh nggak ada teman. Ini semuanya itu adalah trik dari praktisi spiritual yang mencari keuntungan pribadi. Dan saya sendiri pun udah nelusurin, biasanya kayak gitu. Makanya buat temen saya yang di Pasar Induk, hati-hati jangan sampai ketipu lagi ya. Dan yang saya tahu ilmu kebal itu nggak kayak yang di film-film gitu, yang atraksi debus ya. Kalau atraksi debus itu memang mereka udah terlatih, itu memang apa ya, hiburan. Jadi nggak untuk kita kecam bahwa ini adalah sulap. Mereka ada yang asli, ada yang memiliki ilmu kebal asli, dan ada yang sebagian itu trik. Jadi apapun itu hiburan. Itu udah jadi tradisi kebudayaan Indonesia ya. Atraksi seperti kayak ilmu, karena itu emang dari leluhur. Tadi saya mau apa ya, lupa. Oh ya, kita bakal praktek ilmu kebal ya, praktek ilmu kebal. Dan saya garis bawahin di sini, ilmu kebal itu sebenarnya tetap kitanya terluka teman-teman, walaupun kita tetap berdarah, kita tetap terluka. Dan emang kalau sejatinya ilmu kebal itu kayak kita dipukul, itu kayak ada angin yang nangkis. Di sini kita coba buat praktek ilmu kebal ya. Rokok dulu teman-teman.
Saya cari dulu alatnya ya, karena di sini bikin videonya ini dadakan teman-teman, bikin video dadakan karena saya juga nguber upload. Jadi emang saya harus rutin upload, tapi gimana lagi cuacanya kayak gini, akhirnya juga saya tetap bikin videonya ya di stay at home. Ya teman-teman, sebenarnya saya ada pisau dapur ya, tapi takut mengandung unsur kekerasan. Akhirnya kita coba buat nyari alternatif lain. Nah ini aja, kita pakai paku ini aja. Ini paku yang buat burung itu tuh, apa sih, buat kipas kan, buat kipas. Kita coba buat praktek ini ya, buat praktek pakai gantungan ini nih, pakai paku ini. Kita coba buat praktek ilmu kebal, tapi sebenarnya kebal itu tetap berdarah teman-teman. Jangan percaya kalau kebal ini kita nggak mempan apalah itulah, itu bohong. Yang menurut yang saya tahu, tapi mungkin karena ini saya masih cetek, mungkin ada yang aslinya ada. Ini di versi saya ya, di versi saya. Mungkin kalau kalian punya pendapat lain bisa tulis di komentar ya. Ini paku, kita coba buat praktekin. Kita coba di tangan ini aja ya. Ini saya pakai ini biar nggak kelihatan kayak benda sajam banget, jadi nggak di ini sama YouTube ya. Ya, kita coba praktekin. Ini bakal sakit banget ini. Aku pun sampai bengkok. Lihat. Kelihatan gak sih? Ini lukanya teman-teman. Ini lukanya. Mungkin sebentar lagi bakalan berdarah. Ini lukanya. Ini kulit saya nih. Ini dagingnya ya. Ini pakunya. Sejatinya ilmu kebal tetap berdarah, lecet sampai kelihatan dagingnya kayak gini. Walaupun kita udah puasa, udah nebus ilmu itu, kita harus ngamalin kayak sapu jagat gitu ya, doa sapu jagat. Tetap teman-teman, yang namanya ilmu kebal itu tetap bakalan berdarah, bakalan sobek, bakalan apa itu. Yang bisa nolongin kita sejatinya itu adalah amalan kita sendiri, Al-Fatihah kita sendiri, dan Bismillahirrahmanirrahim kita sendiri, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut saya pribadi, buat kalian jangan pernah kepancing dengan yang namanya ilmu kebal, anti cukur, jimat yang bisa bikin kalian sakti lah, apalah itu. Yang sakti cuma Allah. Kita cuma makhluk lemah, apapun itu kita cuma bisa minta, kita cuma bisa berlindung ya. Oh ya, jangan pernah dipraktekin di rumah ya. Ini lukanya, ini daging saya nih, kalau nggak percaya nih, tuh kalian bisa lihat sendiri nih. Saya kelupas nih daging saya nih, ini kulitnya.
Nih kulit saya tuh, ini kulit tangan saya. Nih kalian bisa lihat sendiri putih daging saya, belum keluar darahnya, mau nanti keluar darahnya. Jadi di situ aja video saya. Kalian petik yang baiknya aja, yang jeleknya silakan kalian buang. Di sini kita berbagi ilmu, berbagi wawasan. Ini yang saya tahu. Mungkin kalau misalkan kalian punya pendapat lain atau versi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya. Saya Dimensi Lain Bang Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.